Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akun official yang beranggotakan yang pertama Afifuddin Syahroni, yang kedua Alvina Cahya Prilisia, yang ketiga Ika Karismawati, dan yang terakhir Faridatul Hasanah. Kami dari kelompok 3 akun official akan menjelaskan materi tentang transaksi valuta asing. Dimulai dari saya, Ika Karismawati, akan menjelaskan tentang transaksi valuta asing serta jual beli travel check dan pasar uang. Yang pertama, transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing ini apabila antar negara atau suatu negara terjadilah perdagangan internasional, maka setiap atau antar negara tersebut memerlukan valuta asing atau membutuhkan valuta asing. Karena apa? Karena valuta asing ini digunakan sebagai alat bayar luar negeri yang dalam perdagangan itu disebut dengan devisa. Misalnya seperti eksportir Indonesia membutuhkan devisa untuk mengimpor barang dari luar negeri. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, bahwa transaksi valuta asing ini disebut dengan kata al-sorf. Al-sorf ini yang berarti bahwa jual beli mata uang atau transaksi valuta asing. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa al-sorf ini merupakan perolehan harta dengan harta lain dalam bentuk emas dan perak yang mana yang sejenis dengan saling menyamakan atau melebihkan jenis yang satu dengan jenis yang lain, ataupun berbeda jenisnya seperti emas dengan perak dengan melebihkan jenis yang satu dengan jenis yang lain. Adapun aktivitas yang dapat dikategorikan dalam jual beli mata uang asing seperti yang pertama ada pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa, seperti pertukaran dengan uang kertas dinar baru dengan uang kertas dinar yang lama. Yang kedua ada pertukaran mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan dolar atau dengan pound Mesir. Dan yang ketiga ada pembelian barang dengan barang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing. Yang keempat ada penjualan barang dengan mata uang. Yang kelima ada penjualan promis atau bisa disebut dengan surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang dengan mata uang tertentu. Dan yang terakhir ada penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu. Dari pengertian al-sorf tadi dapat kita simpulkan bahwa al-sorf merupakan suatu jenis perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, atau transaksi valuta asing ini seperti rupiah dengan dolar, begitu juga sebaliknya seperti dolar dengan rupiah. Ada juga seperti dinar dengan dinar, dinar dengan dirham. Dalam Islam, tukar menukar seperti ini merupakan suatu cara jual beli dalam hukum perdata atau biasa kita sebut dengan barter. Dan ada juga valuta asing merupakan mata uang luar negeri seperti Amerika, ringgit Malaysia, dan lain sebagainya. Yang kedua ada traveler check. Jual beli travel check. Travel check ini merupakan cek yang dikeluarkan oleh pihak bank yang berwenang dalam suatu bank untuk kepentingan orang-orang yang berpergian. Travel check sendiri merupakan salah satu produk jasa perbankan yang bersifat keuntungan diperoleh bank dari pelayanan jasa yang diberikan oleh bank tersebut. Travel check ini merupakan atau biasa disebut dengan cek wisata, cek yang digunakan oleh orang-orang yang hendak berpergian dan diterbitkan dengan pecahan-pecahan tertentu seperti halnya dengan uang kartal, dan diterbitkan mata uang rupiah dan mata uang asing seperti itu.
Adapun manfaat dari traveler check sendiri yaitu yang pertama memberi kemudahan dalam berbelanja yang mana dapat digunakan atau diperbelanjakan serta diuangkannya itu mudah. Dan yang kedua mengurangi risiko kehilangan uang. Nah, dalam hal ini risiko kehilangan uang seseorang yang telah membawa traveler check itu tidak perlu membawa banyak uang karena cukup dengan satu cek yang mana dapat diperbelanjakan di mana saja dan dapat mudah untuk diuangkan. Nah, yang ketiga memberi rasa percaya diri karena pemakai travel check dilayani secara prima, karena biasanya seseorang yang membawa uang banyak, perbedaan membawa uang banyak dan membawa cek itu lebih mudah membawa cek karena tidak terlalu ribet ya. Dan yang keempat dapat dijadikan hadiah teman atau nasabah. Nah, yang kelima biasanya untuk pembelian traveler check ini tidak dikenakan biaya, begitu pula pada saat mencairkannya, tetapi tergantung pada bank yang telah menerbitkannya. Yang ketiga ada pasar uang. Nah, yang pertama itu pasar uang sendiri merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Lain hanya dengan pasar uang sendiri itu merupakan pasar tempat suatu pihak meminjam dana dan pihak lainnya pada tingkat bunga tertentu dan biasanya untuk jangka waktu di bawah 1 tahun. Untuk jangka waktu dari pasar uang sendiri sangat bervariasi, mulai dari 1 hari sampai dengan 1 tahun. Pinjaman berjangka yang lebih dari 1 tahun digolongkan sebagai pasar hutang. Transaksi pada pasar uang dapat dilakukan selama 24 jam ya di seluruh dunia, dan sehingga memungkinkan pemilik dana menaruh modalnya pada pasar yang memberikan tingkat suku bunga yang tinggi. Sementara itu, peminjam dapat mencari pinjaman di saat pasar yang menawarkan tingkat suku bunga yang termurah. Adapun manfaat adanya pasar uang sendiri itu mempertemukan para peminjam dana dengan pihak yang meminjam atau membutuhkan dana. Fungsi dari adanya pasar uang sendiri itu yang pertama ada sebagai fasilitas, sebagai sumber dana, sebagai fasilitas dan media kegiatan, dan yang keempat ada sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga. Yang pertama sebagai fasilitas dan media perdagangan. Nah, sebagai fasilitas dan media perdagangan ini seperti surat-surat berharga tingkat jangka pendek. Yang kedua sebagai sumber dana untuk modal kerja. Nah, sebagai modal kerja ini dari bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Nah, dan yang ketiga sebagai fasilitas dan media kegiatan. Nah, kegiatannya itu investasi dari luar negeri kepada usaha lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek. Nah, yang keempat ada sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga, pasar uang, dan sertifikat dari Bank Indonesia. Adapun selain pasar uang ini selain berpeluang menghasilkan keuntungan, dapat juga menimbulkan risiko. Yang pertama ada risiko pasar yang timbul akibat fluktuasi. Ada juga risiko penanaman kembali, ada juga risiko gagal bayar, dan ada juga risiko fundamental. Yang pertama, risiko pasar yang timbul akibat fluktuasi harga ini ada suku bunga, pergerakan nilai tukar. Yang kedua, risiko penanaman kembali. Risiko penanaman kembali ini dikarenakan mengalihkan investasi, sedangkan risiko gagal bayar timbul karena pembayaran yang
telat atau sudah jatuh tempo, seperti itu. Kalau yang terakhir, resiko fundamental merupakan resiko non ekonomi, dikarenakan antara lain dari resiko fundamental yang diakibatkan resiko fundamental ini dipengaruhi oleh situasi politik serta bencana alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.